Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, juga para pendengar setia Radio Roja Kendari di frekuensi 95.1 FM rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu yang pembahasan yang sangat bermanfaat tentang al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, ilmu keutamaan dan kemuliaannya, yang merupakan penjelasan dari kitab Miftahu Daris Sa'adah tulisan al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala. Ya, kita masih dilanjutkan pembahasan segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu. Saat ini kita sampai di al-wajhus sadis was sab'un, segi yang ke 76. Keutamaan dan kemuliaan ilmu. Segi yang ke-76. Ilmu adalah lawan dari kelalaian. Ilmu adalah lawan dari kelalaian. Kelalaian ini merupakan sumber bencana yang menjadikan manusia jauh dari segala kebaikan dan mudah dimasuki tipu daya syaitan. Untuk menghilangkan kelalaian yang merupakan sumber bencana ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu agama, ilmu yang bermanfaat. Baik, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, anna a'dhamal asbabil lati yuhramu bihal abdu khairad dunya wal akhirati wa ladzatan na'imi fid daraini wa yadkhulu alaihi aduwuhu minha hiyal ghaflatu al mudadatu lil amal. Sesungguhnya sebab yang paling besar yang menghalangi seorang hamba dari kebaikan dunia dan akhirat, menjadikannya luput dari kelezatan nikmat ya, nikmat di dunia akhirat, dunia dan akhirat, serta pintu utama yang merupakan tempat masuk musuhnya, yaitu iblis laknatullah alaih. Tidak lain itu adalah al-ghaflah, kelalaian hati. Yang ini bertentangan dengan amal ibadah. Inilah kelalaian manusia yang menjadi sebab keburukan selalu menimpa dirinya. Wal kasalul mudhadatu lil iradati wal azimah, juga al-kasal, kemalasan yang bertentangan dengan keinginan dan tekad yang kuat. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, hadani aslu bala'il abdi wa hirmanihi manazila su'ada. Dua perkara ini, kelalaian dan kemalasan tadi, inilah pokok bencana yang menimpa hamba, ya, pokok malapetaka yang akan menimpa seorang hamba serta menghalangi dia dari tingkatan-tingkatan kemuliaan. Wahuma min adamil ilmi, dan keduanya bersumber dari ketiadaan ilmu. Karena tidak punya ilmu. Ilmu agama. Jadi permasalahannya, tidak belajar ilmu agama akan ditimpa penyakit ini, penyakit terbesar yang menghalangi manusia dari semua kebaikan dunia dan akhirat. Jadi ini jelas menunjukkan keutamaan mempelajari ilmu agama. Kita lihat sekarang perinciannya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ammal ghaflatu famudhadatun lil ilmi munafiyatun laha. Adapun kelalaian, maka ini jelas bertentangan dengan ilmu, bertentangan dan berlawanan dengan ilmu.
ghaflah artinya lalai dalam terjemahan bahasa kita. Lalai atau lupa. Ya. Bertentangan dengan ilmu. Kata beliau, kita lihat sifat lalai yang merupakan lawan daripada ilmu, ini telah dicela oleh Allah. Pelakunya dicela oleh Allah di dalam Al-Quran. Bahkan Allah melarang kita termasuk golongan mereka. Melarang mentaati mereka dan menerima dari mereka. Ini banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Misalnya di surat Al-A'raf, ayat 205. Ya. Wala takum minal ghafilin. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Orang-orang yang memiliki sifat ghaflah. Al-A'raf ayat 205. Berikutnya surat Al-Kahf ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan janganlah kamu mentaati orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya dari mengingat Allah. Ini menunjukkan kelalaian tercela. Karena Allah Subhanahu wa taala melarang kita mengikuti mereka. Kemudian di surat Al-A'raf 179. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Sungguh-sungguh telah kami siapkan untuk menjadi penghuni neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Kenapa? Karena mereka memiliki hati tidak digunakan untuk memahami petunjuk Allah. Ya. Mereka memiliki digunakan untuk melihat, memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka memiliki telinga tidak digunakan untuk mendengarkan petunjuk Allah. Mereka ini adalah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Di akhir ayat ini Allah berfirman apa? Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Jelas sekali. Ya, penghuni neraka jahanam karena mereka tidak mempelajari ilmu agama, tidak digunakan hatinya untuk memahami petunjuk Allah, tidak menggunakan pendengarannya untuk mendengarkan petunjuk Allah, penglihatannya juga tidak untuk membaca ayat-ayat Allah. Maka mereka disebut lebih tersesat daripada binatang ternak, dan mereka adalah orang-orang yang lalai. Menunjukkan kelalaian adalah lalai dari memahami ilmu agama, lalai dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi wasiyatihi li nisa'il mu'minin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika menasihati kaum perempuan, ya, dari kalangan kaum mukminin, wanita-wanita dari kalangan orang-orang yang beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la taghfalna fatansayna rahmah. Janganlah kalian lalai sehingga kalian melupakan kasih sayang. Lalai menjadikan manusia melupakan rahmat, kasih sayang. Ini juga menunjukkan keburukan sifat lalai, al-ghaflah. Ini hadis riwayat Abu Daud, Imam Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang dinyatakan hasan di sini oleh Syekh Ali Hasan. Jelas sekali Rasulullah SAW melarang dari sifat lalai. Kemudian wasu'ila ba'dul ulama'i an ishqis suwar faqatubun ghafalat an dzikrillahi fabtalaha bi'ubudiyyati ghairihi. Sebagian dari para ulama salaf ditanya tentang penyakit ishqus suwar. Orang yang dimabuk cinta dengan rupa tertentu. Ya, orang yang dimabuk cinta tergila-gila dengan seseorang yang disukai sampai berlebihan. Ulama ini ditanya,
Ya, apa maknanya ini atau apa penyembuhan penyakit ini? Maka ulama ini menjawab kulubun. Orang yang ditimpa penyakit ini adalah kulubun. Orang-orang yang punya hati tapi lalai dari mengingat Allah. Makanya bencana dengan menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menunjukkan kepada kita kecintaan yang berlebihan sampai membuat orang itu terbayang-bayang terus orang yang dicintainya. Ini bisa membawa dia kepada apa? Ubudiyati ghairillah. Penghambaan diri beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala karena mencintai makhluk secara berlebihan. Ini juga disebutkan hati yang lalai, berarti sumber utama adalah penyakit lalai. Yang menjadikan hati ini sampai berpaling dari tauhid sampai menyembah kepada selain Allah adalah karena kelalaian hati tersebut. Naudzubillah min dzalik. Nah, baik. Kata Ibnu Qayyim selanjutnya, fal qalbul ghafilu ma'wa syaitan fa innahu waswasu khannas. Waswasun khannas. Qad iltaqama qalbal ghafil yaqra'u alaihi anwa'al wasawisi wal khayalatil batilati fa idza tadhakkara wa dzakara Allah in jama'a wa dhamma wa khanasa wa tadha'ala li dzikrillah fa huwa daimun bainal waswasati wal khans. Ya, maka hati yang lalai adalah tempat tinggalnya syaitan. Hati yang lalai tempat tinggalnya syaitan, sehingga wajar hati yang lalai tidak akan mungkin bisa menerima ilmu. Tidak akan bisa mengambil manfaat sampai pun dia membaca firman, maka tidak akan masuk kepadanya peringatan tersebut. Nah, kata beliau, hati yang lalai adalah ma'wa syaitan, tempat tinggal syaitan. Karena sesungguhnya kelalaian itu adalah waswas. Bisikan waswas dari syaitan yang selalu bersembunyi. Ya, yang ini telah iltaqoma, telah menelan hatinya orang yang lalai, sehingga dia membacakan kepadanya berbagai macam sikap waswas. Bisikan-bisikan buruk, sampai mengganggu ibadahnya, khayalan-khayalan yang batil, ya. Berbagai macam waswas dan khayalan-khayalan yang rusak. Ketika hamba ini segera ingat dan menyebut atau mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan ini akan segera injama'a, mengecil, segera bersembunyi, segera menjadi kerdil karena mendengar zikrullah tadi. Karena hamba ini segera mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka fahuwa daimun bainal waswasati wal khans. Maka syaitan ini selalu ya antara dua hal, menyampaikan waswas dalam hati manusia, atau ketika hati ini ingat kepada Allah maka dia akan segera bersembunyi, segera mengecil dan bersembunyi. Subhanallah. Jadi benarlah Allah Subhanahu wa taala menjadikan penjagaan bagi hati manusia itu adalah dengan ilmu agama. Sudah pernah kita bahas sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga langit ya dari berita-berita yang ingin dicuri oleh para syaitan untuk disampaikan kepada para dukun dan tukang sihir. Yang itu kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan penjaga bagi langit berupa panah-panah api dari bintang-bintang meteor ya. Setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perumpamaan ini adalah persis seperti perumpamaan ilmu yang Allah jadikan penjagaan bagi hati manusia dari upaya syaitan. Melontarkan bisikan-bisikan atau khayalan-khayalan yang batil, melontarkan syubhat untuk merusak hati manusia. Maka bagaimana keadaannya hati yang tidak terjaga dengan ilmu, maka akan mudah rusak. Dan ini yang akan selalu menjadikan hati lalai, yang dengan sebab ini syaitan akan bertahta atau bertempat di hati tersebut. Ya, karena hati yang lalai adalah ma'wa syaitan, tempat tinggalnya, tempat menetapnya syaitan. Nah, baik. Fasyaitanu daiman yataraqqabu ghaflatal abdi fayabdhuru fi qalbihi badhal amani wasyahawati wal khayalatil batilah.
Maka syaitan selalu mengawasi ya kelalaian seorang hamba. Selalu mengamati kapan lalainya hamba ini. Yang kemudian dia akan menanamkan benih di hati itu dengan benih-benih khayalan-khayalan, syahwat, angan-angan, syahwat dan khayalan-khayalan yang rusak. Ya, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa gurura. Syaitan selalu menjanjikan janji-janji palsu, bangkitkan angan-angan manusia pada hal yang tidak lain yang dijanjikan itu kecuali tipu daya semata-mata. Inilah syaitan. Makanya manusia dengan ini semakin lalai. Apalagi dengan bisikan hawa nafsu yang menyukai hal-hal yang dikesankan ya indah tapi cepat dia dapatkan sehingga dia lalai dengan akhirat. Hal ini kelalaian hati dan hawa nafsu manusia ini adalah sumber malapetaka terbesar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di dalam ayat Al-Qur'an yang kita baca surat Al-Kahfi. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan janganlah kamu ikuti orang-orang yang telah kami jadikan lalai hatinya dari mengingat Allah serta dia memperturutkan hawa nafsunya sehingga urusannya semua menjadi rusak. Nah, inilah yang diinginkan oleh syaitan, jalan yang ditempuhnya untuk merusak hati seorang hamba dengan membisikkan hal-hal yang menjadikan dia lalai dan kemudian membangkitkan hawa nafsunya untuk memperturutkan keinginannya yang buruk tersebut. Nah, baik. Fayuthmiru kulla hamdalin wa kulla syaukin wa kulla bala'in wa la yazalu yumidduhu bisakyihi hatta yughattil qalba wa yu'miyahu. Yang kemudian syahwat dan angan-angan yang batil ini akan melahirkan, membuahkan di hati itu semua keburukan. Semua tumbuhan yang buruk, semua bencana, dan syaitan akan selalu ya menyiraminya, menyuburkan keburukan-keburukan yang ditanamnya tersebut sampai kemudian menutupi dan membutakan hati manusia. Kalau hati sudah buta berarti semua anggota badan akan rusak dan buta. Inilah upaya syaitan yang terbesar untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan memalingkan manusia dari ilmu ini adalah sebab utama untuk menutupi semua hati manusia sehingga tidak tersisa jalan untuk kebaikan masuk. Na'udzubillah min dzalik. Nah, baik, itulah yang namanya al-ghaflah. Wa ammal kasal, ya. Adapun kemalasan. Fayatawalladu anhul idha'ah. Akan lahir dari sifat ini, kan tadi dua. Al-ghaflah, lalai, hatinya lalai, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ingat keutamaan dan kemuliaan itu. Ini jelas. Sudah kita ketahui tadi yang menjadi sebab syaitan akan menanamkan was-was, khayalan-khayalan, angan-angan yang batil dalam hati manusia. Sekarang yang kedua, al-kasal, sifat malas. Malas untuk berbuat kebaikan. Ini akan lahir darinya sifat al-idha'ah, menyia-nyiakan kesempatan. Wa tafrid, ya, sifat tafrid, enggan melakukan kebaikan. Wal hirman, terhalangi dari kemuliaan. Wa asyaddun nadamah, dan juga penyesalan yang paling besar. Wa huwa munafin lil iradati wal azimah allati hiya thamratul ilmi. Yang ini sifat buruk ini, sifat malas ini, wa huwa munafin, bertentangan dengan kehendak dan tekad yang kuat yang merupakan buah daripada ilmu. Kenapa orang malas? Kenapa orang menyia-nyiakan kebaikan? Karena dia tidak punya semangat dalam dirinya untuk mengejar keutamaan. Disebabkan apa? Dia kurang yakin dengan keutamaan yang sedang berusaha diraih oleh orang-orang yang mulia selain dirinya. Ya, dia tidak yakin karena mungkin dia malas belajar, ya,
dia tidak mengenal keutamaan dan kemuliaan tujuan yang ingin diraihnya, sehingga menjadikan dia malas, tekadnya tidak semangat untuk mengejar hal tersebut. Tapi coba, kalau hal tersebut kita ketahui, ternyata manfaatnya besar, hal tersebut sesuatu yang sangat berharga, maka kita akan semangat untuk mengejarnya. Makanya di sini dikatakan oleh beliau, sifat malas ini bertentangan dengan keinginan dan kehendak yang kuat. Tekad yang kuat. Yang ini merupakan buah daripada ilmu. Fa inna man alima anna kamalahu wa na'imahu fi syai'in talabahu bijuhdihi wa azama alaihi biqalbihi kullih. Karena sesungguhnya orang yang mengetahui purnaannya, kenikmatannya ada pada sesuatu, maka dia akan mengejarnya dengan. Itulah sebabnya ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, menjelaskan tentang keutamaan dan keindahan Islam, apalagi kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ini akan menjadi sebab kuat yang memicu hati manusia untuk mengejar keridhaannya. Seorang penuntut ilmu misalnya, kalau dia tidak mengetahui keutamaan ilmu, kemuliaan ilmu, berharganya ilmu yang sedang dia kejar, yang sedang dia pelajari, dia akan malas. Tapi kalau dia tahu keutamaannya, ini adalah jalan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, tidak ada kedudukan yang lebih tinggi setelah kedudukan para nabi dan para rasul, melebihi orang-orang yang menyebarkan ilmu agama. Dengan motivasi ini dia akan semangat selalu menuntut ilmu. Ini akan menghilangkan rasa malas pada dirinya. Nah, jadi orang yang mengetahui kesempurnaan dan kenikmatannya ada pada sesuatu, dia akan mencarinya dengan sungguh-sungguh. Wa azama alaihi, dan dia akan bertekad dengan hatinya secara keseluruhan untuk mengejar hal tersebut. Fa inna kulla ahadin yas'a fi takmili nafsihi wa ladzatihi walakinna aktsarahum akhta'a at-tariqa li adami ilmihi bima yanbaghi. Karena asalnya setiap manusia, masing-masing orang akan berusaha untuk menyempurnakan dirinya, untuk mencapai kebahagiaan, kenikmatan pada dirinya. Tapi kebanyakan manusia salah menempuh jalan karena tidak tahu, tidak punya ilmu tentang hal yang sepantasnya untuk dikejar. Karena banyak orang mengejar dunia, lebih mengutamakan urusan-urusan atau perhiasan dunia. Karena itu yang dianggap sebagai puncak kebahagiaan dirinya. Salah. Karena syaitan yang membisikkan kepadanya dengan bisikan-bisikan kejahilan, khayalan-khayalan yang batil, akhirnya dia mengejar dunia karena menyangka itulah puncak kebahagiaannya. Kebanyakan manusia salah dalam memahami hal ini disebabkan tidak adanya ilmu yang benar pada diri mereka. Nah, fal iradatu masbuqatun bil ilmi wat tasawwur. Fatakhlufuhu fil ghalib innama yakunu ya fatakhallufuhu fil ghalib innama yakunu fil ilmi wal iradah. Maka litakhallufil ilmi wal idrak. Maka al-iradah, kehendak di dalam hati manusia, kehendak untuk meraih sesuatu, itu didahului dengan ilmu dan tasawur. Ilmu dan penggambarannya tentang sesuatu. Jadi begini maksudnya, ya. Antum tidak akan menginginkan sesuatu kalau tidak mengenal kebaikan sesuatu itu. Kan sudah pernah kita terangkan berkali-kali. Kenapa? Cara dari produsen atau penjual supaya barangnya laku, apa yang dia lakukan? Dia bikin promosi besar-besaran. Karena dalam promosi dia akan jelaskan keutamaan ini. Dia mempengaruhi keinginan orang supaya tergerak mengejar hal tersebut. Makanya beliau didahului dengan ilmu dan pengetahuan tentang sesuatu. Jadi maksudnya di sini sekarang, kalau antum ingin gerakkan semangat di hati untuk mengejar sesuatu, coba kenali sesuatu itu. Kenali keutamaannya, lihat manfaatnya, dan lihat kebutuhan kita terhadapnya. Ini akan kita memotivasi diri kita untuk semangat mengejarnya. Nah, baik. Fatakhallufuhu fil ghalib
kunu litakhallufil ilmi wal idrak. Fatakhallufuha, maka tertundanya atau lemahnya kehendak kita terhadap sesuatu itu umumnya disebabkan karena lemahnya ilmu dan pengetahuan kita tentang sesuatu itu. Jadi sekarang antum tahu kenapa ada orang malas menuntut ilmu? Malas berarti kehendaknya tidak tergerak untuk semangat mencari. Kenapa dia malas? Karena dia tidak tahu keutamaan ilmu. Karena dia tidak merenungkan bagaimana besarnya kebutuhan manusia terhadap ilmu agama. Kalau semakin dia kenal ini, maka dia akan semakin semangat dan berusaha keras untuk mengejarnya. Masya Allah, ini penjelasan penting sekali untuk membenarkan tekad kita, membenarkan semangat kita dalam mencari sesuatu. Wa illa fama'al ilmi at-tami bi anna sa'adatal abdi fi hadzal matlabi wa najatahu wa fawzahu kaifa yalhaquhu kasalun fin nuhudh ilaihi. Karena kalau dia punya ilmu yang sempurna bahwa kebahagiaan seorang hamba ada pada apa yang dituntutnya ini, keselamatan dan berkeuntungannya ada pada hal ini, maka bagaimana mungkin dia akan ditimpa rasa malas untuk mengejar hal tersebut. Ya, bahkan kalau kita lihat, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV, Radio Roja, juga para pendengar setia Radio Roja Kendari dimanapun antum berada, ya, diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam penjelasan yang lain, bahkan semua perbuatan yang dilakukan oleh manusia, perbuatan yang dilakukan oleh manusia dengan sadar, selalu pembangkitnya adalah kehendak dari dalam hatinya. Yang menggerakkannya adalah, tentu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, adalah kehendak dari dalam hatinya. Sementara kehendak itu yang membenarkannya adalah ilmu agama. Coba bayangkan saja, kalau ilmu kita tentang agama benar, pemahaman kita tentang agama itu benar, kita faham dan yakin kebutuhan manusia terhadap ilmu agama lebih daripada kebutuhan mereka terhadap makan dan minuman, maka niscaya kita akan dapati, kalau pemahaman, seorang punya pemahaman yang benar tentang masalah ini, tekadnya untuk menuntut ilmu akan lebih daripada mencari urusan dunia seindah setinggi apapun. Karena ini akan membenarkan tekad dan cara kita menuntut sesuatu. Subhanallah, ini sampai, kata beliau, gerakan atau aktivitas yang kita lakukan dalam... Kenapa sekarang orang lebih semangat untuk mencari urusan dunia, menghabiskan waktu pagi sampai malam untuk pekerjaannya dalam urusan dunia, sementara untuk menuntut ilmu mereka hanya memberikan waktu yang sekedar sampingan saja. Kenapa demikian? Ini menunjukkan, ya, tekad mereka di dalam hatinya lebih banyak terfokus kepada urusan dunia, disebabkan ilmu tentang dunia lebih ketahui dibandingkan ilmu urusan agama. Itu yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran tentang keadaan mayoritas manusia. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wahum anil akhiratihum ghafilun. Mereka, kebanyakan mereka hanya mengetahui yang dari urusan kehidupan dunia, sedang urusan akhirat mereka lalai. Subhanallah. Jadi inilah cara untuk menjadikan kita semangat. Menjadikan aktivitas tertuju kepada hal-hal yang benar-benar bisa menyelamatkan kita dunia akhirat adalah dengan membenarkan ilmu kita tentang agama ini, ilmu tentang kemuliaan, memahami dan mengamalkan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan benar. Nah, kata Ibnu Qayyim selanjutnya, itulah sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam doa yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari sifat malas. Malas untuk melakukan kebaikan disebabkan karena tidak punya ilmu tentang kebaikan atau ilmu dalam hal tersebut. Hafiz sahih, di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, anhu sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wa dhila'id daini wa ghalabatir rijali. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari al-ham, kegundahan, al-hazan, kesedihan, al-ajaz, kelemahan, wal kasal, kemalasan,
wal jubni, dan al-jubn, penakut, pengecut, wal bukhl, sifat kikir, wadilaiddin, wadilaidain, dililit utang, wa ghalabatir rijal, dan dikuasai oleh manusia, ditundukkan oleh manusia. Ini 8 perkara. Rasulullah SAW berlindung dari 8 perkara ini. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan makna hadis ini. Fasta'adha min thamaniyati asya'a. Nabi SAW berlindung dari 8 perkara ini. Kullu syai'aini minha qarinan. Dua masing-masing dari 8 ini bergandengan erat. Disebutkan dua, keduanya bergandengan, dua yang berikutnya lagi bergandengan, dua yang berikutnya lagi bergandengan. Begitu. Falhammu wal hazanu qarinan. Contohnya yang disebutkan pertama, berlindung dari kegundahan dan kesedihan. Dua-duanya ini berkaitan. Ya, alham, kegundahan, dan kesedihan. Wal farqu bainahuma annal makruhal warida alal qalbi imma an yakuna ala ma madha aw lima yustaqbal. Perbedaan antara keduanya, ya, bedanya antara gundah dan sedih. Bahwa hal yang tidak disukai atau hal yang benci yang datang kepada hati manusia, kan ada dua kemungkinan, yang lalu ataupun yang akan datang. Kalau itu berhubungan dengan hal yang lalu, ya, perkara-perkara yang lalu yang tidak kita sukai, maka menjadikan kita sedih. Hal-hal yang tidak kita sukai tapi sudah berlalu, kita ingat kembali menjadikan kita sedih. Wathani, kalau berhubungan dengan masa yang akan datang, hal-hal yang kita sedihkan, bagaimana nanti kalau terjadi yang begini, ini menjadikan kita aham, ya, galau, gundah dalam pikiran kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita dalam sunnah Rasulullah SAW ini untuk berlindung dari keduanya. Ya, hal-hal yang kita takutkan atau kita sedihkan dari hal-hal yang lalu, kita berlindung darinya. Kemudian yang akan datang, yang akan membuat kita gundah dan galau juga kita berlindung darinya. Karena kedua-duanya ini qarinan, berkaitan, bergandengan. Kalau kamu kehendaki, maka katakanlah seperti ini. Al-hazanu alal makruhi alladhi fata wa la yutawaqqa'u daf'uhu. Walhammu alal makruhi al-muntadhari alladhi yutawaqqa'u daf'uhu wa ta'ammuluhu. Itu adalah terhadap hal yang dibenci. Perkara yang dibenci yang telah lalu, tapi la yutawaqqa, tidak bisa lagi, tidak memungkinkan lagi untuk ditolak. Namanya juga sudah lalu. Ya. Walham, sedangkan kegundahan adalah terhadap perkara yang dibenci, yang kita sedang nantikan kedatangannya, tapi ada kemungkinan kita bisa menolak, ya, kita bisa mencegah dan menolaknya dari diri kita. Nah, ini juga penjelasan yang menyebutkan bagaimana keterkaitan antara dua hal ini, sehingga Rasulullah SAW berlindung dari semuanya. Kemudian, al-ajzu wal kasal. Rasulullah SAW berlindung dari al-ajz wal kasal. Kata beliau, qarinani. Dua-duanya ini berkaitan, bergandengan. Fa inna takhalluf il-abdi wa kamalihi wa ladzatihi wa sururihi anhu imma an yakuna masdaruhu adama fahuwa al-ajzu au yakuna qadiran alaihi walakin takhallafa li adami iradatihi. Subhanallah, ini beliau jelaskan, ya. Kenapa Rasulullah SAW berlindung dari kemalasan dan kelemahan, ketidakmampuan, luputnya kebaikan bagi seorang hamba, atau kesempurnaan, kelezatan dan kebahagiaan, kemuliaan pada dirinya,
Ada dua kemungkinan. Sumbernya karena dia memang tidak mampu. Ya. Dia tidak mampu melakukannya. Ini namanya apa? Al-ajz, lemah. Kalau ada satu keutamaan tapi dia tidak mampu mengejarnya, berarti ini adalah kelemahan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang melemahkan kita untuk mengejar keutamaan dan kemuliaan. Ada yang kedua, au yakuna qadiran, dia mampu sebenarnya. Ini yang lebih parah ini. Dia mampu, akan tetapi keutamaan dan kemuliaan itu luput darinya. Kenapa? Karena semangatnya untuk mengejar yang lemah. Dia punya kemampuan, tapi kurang kuat tekadnya, iradahnya, keinginannya. Li'adamil iradatihi, karena tidak ada keinginan mengejarnya. Ini namanya al-kasal, malas. Ya. Jadi kalau orang tidak mampu sama sekali, bukan malas namanya. Kita katakan dia lemah. Tapi orang mampu tapi tidak mau. Ini namanya malas. Rasulullah SAW berlindung dari keduanya. Wasahibahu yulamu alaihi ma la yulamu alal ajz. Orang yang malas dicela dengan celaan yang tidak ditujukan kepada orang yang lemah. Orang yang lemah kan wajar, ya kan? Karena dia tidak punya kemampuan. Tapi ini orangnya mampu, tapi tidak mau. Ini namanya kemalasan yang keburukannya lebih parah daripada kelemahan tadi. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah. Kita renungkan setelah kita kenal ilmu agama. Yang harusnya kita banyak membaca Al-Quran, merenungkan isinya, banyak mengisi waktu kita dengan ibadah-ibadah yang bermanfaat. Karena kita telah faham keutamaannya dan kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita faham itulah sifat orang-orang yang terdahulu sebelum kita, sehingga mereka pantas disebut sebagai ahlus sunnah yang sesungguhnya, salafi yang hakiki. Maka tidak pantas lagi ada orang yang membandingkan dirinya saat ini dengan orang awam. Orang awam saja malas-malasan. Nah, mereka memang tidak tahu sama sekali. Ya, mereka bisa dikatakan sebagai orang yang lemah dalam segi ilmunya. Adapun antum sudah punya pemahaman agama. Ya, sudah bisa mengarahkan diri kita untuk mengejar keutamaan tersebut. Maka sangat-sangat rugi dan lebih tercela kalau ilmu ini tidak kita manfaatkan untuk meraih kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah kita mendapatkan taufik dan karunia Allah Subhanahu wa taala untuk bisa dengan benar. Nah, kata beliau selanjutnya, wa qad yakunul ajzu thamratal kasali fayulamu alaihi aidan. Dan terkadang al-ajaz, kelemahan itu adalah buah dari kemalasan itu sendiri. Karena dia malas, akhirnya dia tidak mau kelemahan, tidak pernah melatih dirinya, akhirnya terhalangi dari kebaikan tersebut, akhirnya tidak mampu dia mengerjakannya, maka dengan sebab ini juga dia dicela. Fakathiran ma yaksulul mar'u ani syai'il ladzi huwa qadirun alaih wa tad'ufu anhu iradatuhu fayufdi bihi ilal ajzi anhu. Dan kebanyakan seseorang itu mengerjakan sesuatu yang asalnya dia mampu. Maka lama-kelamaan menjadikan lemah keinginannya, setelah itu membawa dia terhadap ya lemah, akhirnya dia lemah dan tidak mampu untuk mengerjakan hal tersebut lagi. Jadi ini tercela karena ketidakmampuannya timbul dari kemalasan yang merupakan asalnya ya dia mampu untuk melakukan hal tersebut karena kemalasan sehingga dia akannya. Naudzubillah min dzalik. Wa hadza huwal ajzul ladzi yalumullahu alaihi, inilah kelemahan yang dicela Allah Subhanahu wa taala. Wa illa fal ajzul ladzi lam yukhlaq lahu qudratun ala daf'ihi wa la yadkhulu ma'juzuhu tahtal qudrati la yulamu alaihi. Karena asalnya kalau benar-benar dia tidak mampu, al-ajz yang tidak diciptakan baginya kemampuan untuk bisa menolaknya, yakni kelemahan yang merupakan asal, ya, bukan karena kemalasan tadi. Dan
sesuatu yang tidak mampu dilakukannya itu memang tidak tidak masuk ke dalam al-qudrah, kemampuannya, ini adalah kelemahan yang tidak dicela pada asalnya. Kalau memang kelemahannya karena ini, maka ini bukanlah perkara yang tercela. Nah, qala ba'dul hukama fi wasiyatihi, sebagian dari orang yang memiliki hikmah menyampaikan dalam wasiatnya, nasihatnya, iyyaka wal kasala wal dhajar fa innal kasala la yanhadu limakramatin wal dhajaru, atau wal dhajara idza nahadha ilaiha la yasbiru 'alaiha. Hati-hati kamu terhadap sifat malas dan al-dhajar, pembosan, ya, dan jenuh, ya. Karena sifat malas itu tidak akan menjadikan seseorang bisa meraih kemuliaan. Adapun sifat bosan atau cepat jenuh, kalau dia sudah meraih kemuliaan tersebut, dia tidak akan bersabar untuk mempertahankannya. Maka dua sifat ini adalah sifat yang tercela, sifat malas dan mudah untuk bosan, sehingga tidak sabar mempertahankan kebaikan. Wadhajaru mutawalladun anil kasali wal ajzi falam yufridhu fil hadisi bilafdhin. Al-dhajar, sifat bosan ini atau cepat jenuh ini, dilahirkan, ya, lahirnya dari al-kasal, sifat malas, dan al-ajaz, kelemahan tadi, sehingga tidak disebutkan tersendiri oleh Rasulullah SAW dalam hadis tadi. Ini adalah penjelasan yang berhubungan dengan masalah ilmu. Penting bahwa kemalasan yang timbul dalam meraih keutamaan dan kebaikan itu tidak lain sebabnya adalah karena, sebab utamanya adalah karena kurangnya ilmu kita untuk mengetahui keutamaan dan kemuliaan tersebut. Tapi insyaallah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fiddin rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV, Radio Roja, juga para pendengar setia Roja Kendari rahimakumullah. Insyaallah cukup sampai di sini apa yang saya sampaikan di kesempatan kali ini. Kita akan teruskan kembali ya di pertemuan berikutnya, karena penjelasan yang berhubungan dengan makna hadis ini masih panjang, akan secara rinci oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Yang jelas tadi sudah sampai kepada pembahasan tentang sifat malas yang timbulnya akibat dari kelemahan tekad di dalam diri kita, lemahnya kemauan dalam diri kita untuk meraih sesuatu yang merupakan kemuliaan disebabkan karena kurangnya ilmu agama, yang ini menunjukkan keutamaan dan kemuliaan mempelajari ilmu agama, ilmu yang bermanfaat yang diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan kita akan teruskan di pertemuan yang berikutnya. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fiqh atas materi yang telah disampaikan Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk selanjutnya ikhwatal Islam azan ya Allah wa iyyakum, kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang bertanya secara langsung. Nah, kita angkat pertanyaan yang pertama melalui telepon. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan Abu Anis di Ubah Ustaz. Ya, silakan Pak Abu Anis. Barakallahu fiik. Ustaz, yang saya tanyakan ada hadis dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya, fa idza qumta ila sholati fa'asbihi berdoa, tsumma istaqbilil qiblata faqabbir. Ini hadisnya jelas dari Abu Hurairah Ustaz. Yang saya tanyakan mengenai imam yang meriwayatkan hadis ini siapa? Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua, tata cara sholat sunat sebelum zuhur yang 4 rakaat itu, apakah 1 salam atau 2 salam? 2 salam Ustaz. Baik, cukup Pak Abu Anis, cukup? Ya, terima kasih banyak Abu Anis. Wa jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Barakallahu fikum. Pertanyaan yang bermanfaat sekali dari beliau. Ada di bawah-bawah tadi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada beliau dan memberikan kebaikan-kebaikan.
Untuk hadis yang pertama, ya saya sempat cari di sini, itu adalah hadis yang disebutkan di dalam Sahih Imam Bukhari. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur seseorang yang salah dalam sholatnya, di dalam Sahih Bukhari disebutkan di sini nomornya nomor 6174 dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini dikenal dengan hadis al-musi' fi salatihi. Hadisnya orang yang berbuat salah dalam sholatnya yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang disebutkan tadi, di antaranya lafadznya itu adalah hadis dalam Sahih Imam Al-Bukhari, juga ada dalam Sahih Muslim. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, salat qobliyah atau salat 4 rakaat, berapa kali salam? Ya. Bisa kita lakukan misalnya sebelum duhur. Ya, karena yang muakkad atau salat sunnah kuatkan sebelum duhur itu boleh dilakukan. Yang terbaik adalah 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Boleh juga 4 rakaat langsung dengan sekali salam. Dengan sekali salam, pas rakaat kedua, ketiga langsung berdiri lagi. Kemudian terakhir baru salam. Salat yang 4 rakaat ini dalam penjelasan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, boleh juga kita lakukan seperti salat duhur. Ada tahiyat awalnya, kemudian berdiri lagi, salam terakhir. Sama seperti salat duhur. Itu boleh. Dengan cara itu kita lakukan. Jadi 3 caranya. Bisa 2 rakaat, salam 2 rakaat. Ini tercapai ya 4 rakaat, dan ini yang paling utama. Atau kita lakukan langsung berdiri terus 4 rakaat salam di akhir, atau seperti salat duhur kita lakukan dengan tahiyat awal kemudian salam baru terakhir. Ya. Adapun salat yang 3 rakaat kita ketahui tidak diperbolehkan dilakukan seperti salat maghrib karena ada larangannya. Beda kalau yang 4 rakaat tidak ada larangan, maka diperbolehkan dilakukan seperti salat duhur. Jadi kalau salat yang 3 rakaat langsung 3 rakaat misalnya salat witir, bisa 2 rakaat dulu kemudian 1 rakaat baru, bisa juga langsung 3 rakaat terakhir baru mengucapkan salam. Tidak diperbolehkan kalau 3 rakaat dilakukan seperti salat maghrib. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik, barakallahu Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz yang telah diberikan. Untuk pertanyaan berikutnya melalui pesan singkat, Ustaz, bagaimanakah adab atau etika seseorang ketika sedang berkomunikasi melalui HP? Apakah ketika ditanyakan, mohon maaf kami ulang kembali Ustaz, bagaimanakah adabnya seseorang dalam komunikasi menggunakan handphone Ustaz? Apakah memang harus menggunakan salam di awal, dan apakah memang tidak perlu Ustaz mengucapkan salam ketika menghubungi seorang yang kita kenal ataupun lainnya Ustaz? Silakan Ustaz. Barakallahu fikum. Ketika kita menyampaikan komunikasi melalui handphone misalnya kepada teman kita, maka sebagaimana percakapan biasa, dan kita waktu itu baru ketemu, ya kita ucapkan salam. Kita ucapkan salam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita ketahui juga mengucapkan salam ketika menyampaikan surat. Ya, maka kita ucapkan salam, dan alhamdulillah saat ini misalnya seperti dengan WhatsApp misalnya, sudah kita bisa gunakan salam yang langsung kita kirimkan dengan mudah. Sambil juga kita ucapkan salam tersebut pada diri kita, ya, kita ucapkan salam tersebut pada diri kita. Nah, itu termasuk hal yang kita lakukan dan itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Ya, kita ucapkan salam di awalnya, kemudian sampaikan, apalagi ini juga sesuatu yang dimudahkan saat ini, maka kebaikan-kebaikan yang dianjurkan di dalam Islam, kalau memang kita bisa lakukan dan mudah bagi kita, maka mengapa kita meninggalkannya? Nah, barakallahu fikum, saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.